Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumati ila nur wala ansa an aqula kalimata syukri fi hadhil fursah. Tiada kata yang patut saya ucapkan selain mengucapkan kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula saya ucapkan beribu terima kasih kepada para dewan juri serta para viewers atas kesempatan ini. Dalam kondisi pandemi saat ini, menuntut segala kalangan untuk melakukan sesuatu dengan media elektronik seperti smartphone, iPhone, Android, dan lain sebagainya. Yang secara langsung memberi arti bahwa benda tersebut telah menjelma menjadi kebutuhan primer bagi para penggunanya. Bagaimana tidak, pada situasi saat ini, pelajar melakukan sistem pembelajaran secara daring. Yang dari situ mengartikan bahwa benda ini telah menjadi sumber utama sebagai media pembelajaran. Tak terlepas dari itu semua, peran guru sebagai pengajar membutuhkan media ini sebagai sarana untuk mengajar para muridnya. Pedagang, pebisnis, dan para pekerja lainnya juga sangat bergantung pada benda ini sebagai sarana komunikasi dalam pekerjaan mereka. Jika beberapa tahun silam, jenis gadget bisa terhitung oleh hitungan jari, tetapi pada saat ini, hampir setiap bulannya beberapa perusahaan mengeluarkan inovasi terbaru. Membicarakan gadget, maka tidak terlepas dari komponen pendukung yang menarik perhatian penggunanya, sosial media. Dari kalangan bawah, menengah, hingga para pejabat dan orang berkedudukan tinggi baraja, dari anak-anak yang belum mengerti apa-apa, remaja, serta orang yang sudah lanjut usia, sudah tidak asing lagi dengan sosial media ini. Tak terlepas dari itu semua, adanya pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan menjadi pro dan kontra tersendiri bagi beberapa kalangan. Melihat banyaknya jenis aplikasi sosial media saat ini dengan berbagai macam fungsi di dalamnya, dampak baik atau buruk yang akan dihasilkan, maka kembali kepada bagaimana pengguna tersebut memanfaatkan sosial media ini. Bukan suatu wacana baru lagi ketika kita mendengar bahwa umat Islam sedang berada di ujung tanduk. Bagaimana tidak ketika kita melihat di sekeliling kita, sesama muslim saling memusuhi, saling terpecah belah karena adanya adu domba dan fitnah di dalamnya. Ketika pornografi, kriminalitas merajalela di seluruh kalangan, dari anak-anak yang belum mengerti apa-apa, remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, hingga orang dewasa yang bahkan terlibat di dalamnya, menjadikan kerusakan moral di negeri ini dianggap suatu hal yang wajar. Dari berbagai contoh yang telah kita tahu, maka tugas kita adalah membenahi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, meluruskan serta memperbaiki karakter individu-individu Islam, terutama kepada para pemuda dan pemudinya, yang diharapkan kelak dapat menjadi kader, penerus, penegak, serta pejuang agama ini. Lalu pertanyaannya, apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Islam dengan sarana sosial media ini? Dalam Islam, Allah sangatlah tidak kurang selalu mengingatkan hambanya agar senantiasa menuntut ilmu di sepanjang hidupnya. Bahkan ada kata bijak yang menyampaikan, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jika para jahiliyah mencoba menghancurkan Islam dengan segala kecerdasan dan kepintarannya, maka Islam harus berani memberantas dan menegakkan kebenaran Islam dengan segala kecerdikannya. Itulah mengapa
kita selalu diperintahkan untuk selalu belajar di sepanjang hidup kita. Jika kebodohan manusia dalam menggunakan sosial media dialokasikan untuk hal-hal yang buruk yang dapat merusak akhlak serta moralitas terutama bagi kalangan umat Islam, maka kita luruskan penggunaan yang salah dengan mengalihfungsikan sebagai sarana untuk menggencarkan dakwah serta jihad umat Islam. Jika kita pandai dalam menggunakan sosial media, maka tidak akan ada dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti kita bisa memanfaatkan dengan adanya aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, menjadikannya sebagai sarana untuk menyebar kebaikan, menebar hal-hal positif, serta sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Masih banyak contoh lain yang tidak bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pada intinya kita sebagai umat Islam harus senantiasa waspada terhadap ancaman-ancaman yang mencoba menghancurkan Islam dari berbagai aspek seperti moralitas, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya. Lalu, dengan apa kita bisa melakukannya? Dengan kita senantiasa terus belajar dan menggali ilmu sehingga kita tahu dasar-dasar ajaran agama Islam yang menjadikan kita tidak mudah mengkafirkan saudara sesama muslim yang akan menimbulkan adu domba di dalamnya. Jika toleransi digencar-gencarkan antar umat beragama, maka kita sebagai umat Islam juga harus menegakkan toleransi terhadap pendapat saudara seiman kita. Maka akan tercipta masyarakat Islam yang rukun, damai, tentram, sehingga kejayaan Islam dapat kita raih kembali. Beli kemangi di persimpangan jalan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.